Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari terakhir, selama kurang lebih 2 pekan tidak sampai sepekan, keluarga kami, dalam hal ini sepupu dan baru-baru tadi kita mendengarkan kabar ada tetangga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam arti ini meninggalkan dunia ini dan dikembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita dari Allah dan juga akan kembali kepada Allah. Maka ketika kita sadar, hadirin yang akan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita akan kembali kepada Allah, maka kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka pada kesempatan ini ada hal penting yang perlu kita ingatkan bersama, terutama untuk kami secara pribadi dan kepada teman-teman, sahabat dan keluarga kami di dunia ini. Apa itu, hadirin akan Allah Subhanahu wa taala? Yakni berkaitan dengan adab kita ketika kita hidup. Ketika kita hidup juga memiliki adab yang penting, agar ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah, sebagai hamba yang memanfaatkan kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka itu, hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, paling minimal ada beberapa hal penting yang perlu kita ingatkan bersama ketika kita hidup di dunia ini. Yakni yang pertama, kita harus sadar bahwa ada yang menciptakan kita. Jadi ada pertama adalah kita harus sadar bahwa Allah menciptakan kita. Nah, ini hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk adab kita. Ya. Bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Allah yang senantiasa memberikan segala hal kepada kita. Maka ketika kita sadar ini, bahwa Allah yang menciptakan kita, ada konsekuensinya. Ada hal yang perlu kita lakukan. Ada hal yang harus senantiasa kita perhatikan. Karena ada Allah yang menciptakan kita. Tentunya ada tujuan yang perlu kita lakukan di balik Allah menciptakan kita. Maka yang kedua, hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, adab yang kedua yang perlu kita perhatikan ketika kita hidup di dunia ini adalah apa tujuan Allah menciptakan kita. Nah, di antara tujuan itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka itu, hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita dipanggil oleh Allah, sebagai adab kita kepada semasa kita hidup, maka yang pertama, pahamilah bahwa Allah yang menciptakan kita, dan pahamilah bahwa ada tujuan yang Allah perintahkan kepada kita hidup di dunia ini. Maka itu, hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, pahamilah ini. Pahamilah tujuan kita. Di antara tujuan adalah untuk ibadah kepada Allah. Karena sesungguhnya, hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lalu sepupu kami yang dipanggil, dan beberapa jam yang lalu tetangga kami yang dipanggil oleh Allah. Dan semua itu tergolong masih muda. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, menandakan bahwa ternyata umur tidak ada yang tahu sampai kapan kita berada di dunia ini, sampai kapan kesempatan kita untuk melaksanakan tujuan penciptaan kita di dunia ini, yakni sebagai untuk melaksanakan ibadah. Maka itu, hadirin sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, mari manfaatkan kesempatan kita. Sesungguhnya kesempatan ini singkat. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat kita akan dipanggil oleh Allah. Tua atau muda, sakit atau tidak, itu bukan menjadi permasalahan.
yang menjadi perhatian adalah kita akan dipanggil oleh Allah dan apa yang telah kita persiapkan. Ini yang perlu kita perhatikan jamaah, para hadirin. Dan yang ketiga, adab kita ketika kita sadar bahwa Allah yang menciptakan kita, maka kita juga harus sadar bahwa apa tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini. Dan yang ketiga adalah apa persiapan yang penting untuk kita persiapkan untuk menuju Allah. Karena Allah ciptakan kita, Allah juga akan memanggil kita kembali. Allah menciptakan kita di dunia ini, maka Allah juga akan memanggil kita untuk kembali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikanlah apa yang kita persiapkan hadirin sekalian. Apa yang telah kita bawa. Cepat atau lambat kita akan dipanggil. Maka ketika kita sadar bahwa kita akan dipanggil oleh Allah, apa yang telah kita persiapkan untuk kembali kepadanya. Di antara adab-adab hidup yang perlu kita perhatikan adalah kita yakin bahwa Allah yang ciptakan kita. Ketika kita yakin Allah ciptakan kita, ada konsekuensi. Ketika ada konsekuensi, maka ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tanggung jawab itu adalah ibadah. Dan itulah tujuan kita. Dan ketika kita sudah memaksimalkan, kita sudah melaksanakan apa yang kesempatan hidup kita di dunia ini, maka mari kita berusaha memaksimalkan amalan kita, ibadah kita untuk menghadap Allah. Karena cepat atau lambat tidak ada yang tahu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya saling mengingatkan momen kehidupan kita, tidak ada yang tahu. Mari sama-sama kita memperbanyak amalan kita, memperbanyak amal jariah kita, memperhatikan hati-hati kita agar senantiasa berada dalam kebenaran, agar senantiasa hati kita bersih, agar senantiasa hati kita senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah itu kekal, abadi, tidak ada yang, dan sebaik-baik manusia yang hidup jamaah sekalian hadirin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka paham dari mana, mereka paham apa tujuannya diciptakan, dan mereka paham akan kembali kemana. Ketika kita sadar tentang ini, maka ada hal penting yang senantiasa kita perhatikan untuk kita lakukan, yakni kita melaksanakan sebaik-baik amalan selama kita hidup untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ciri-ciri orang yang cerdas, mereka senantiasa memperhatikan yang namanya pemutus kelezatan itu, yang namanya kematian itu, dan mereka senantiasa mempersiapkan bekal untuk menuju ke sana. Maka itu mari sama-sama kita mempersiapkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk adab kita selama kita hidup, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehidupan kita kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang berberkah, dan semoga akhir kehidupan kita senantiasa kita memperbanyak amalan-amalan untuk beramal jariah. Mari sama-sama jemaah sekalian, kita tidak tahu kapan kita dipanggil, intinya adalah kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Semoga Allah memberikan jalannya kepada kita. Barakallahu fikum. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah dan juga akan kembali kepada Allah. Sepupu kami, tetangga kami barusan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan entah kita kapan gilirannya. Maka persiapkanlah hari itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan terlebih lagi beruntung di akhirat. Kita tutup dengan membaca surah yang senantiasa kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi waktu, manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang senantiasa saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka semoga kita tergolong manusia-manusia beruntung, semoga kita tidak termasuk manusia yang merugi, dan semoga kita kembali kepada Allah dalam keadaan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu ayyakum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Segala kekurangan kami mohon maaf hadirin sekalian, dan kita hanya senantiasa saling mengingatkan, dan ketika ada hal-hal kekurangan silakan diingatkan, silakan dikritik, silakan dikomen. Semoga dengan itu
Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri dan senantiasa mengevaluasi diri kita. Barakallahu fikum, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.